Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humairah Zidnatul Fitra dengan NDI ADP 231001 dan teman saya. Dan saya Etika Destalita Talambanua dengan NDI 231002. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan Prodi Administrasi Negara. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan mata kuliah ini kita dibimbing oleh Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Video ini bertema istilah dan pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, subjek dan sumber hukum administrasi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan hukum administrasi negara? Nah, hukum administrasi negara sering dipakai dengan istilah hukum tata usaha negara. Menurut Logeman mendefinisikan hukum pemerintah atau hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat, alat tata usaha negara atau alat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Nah, hukum administrasi negara tidak identik atau sama dengan hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, karena hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara sudah termasuk ke dalam hukum tata negara. Kemudian, menurut Prajudi Atmos, hukum administrasi negara ialah hukum yang mengenai pemerintah beserta aparatnya. Yang terpenting yaitu administrasi negara. Hukum administrasi negara mengatur tentang wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin adanya administrasi negara yang benefit, artinya yang tertib, sopan, berlaku adil, dan objektif, jujur, efisien, dan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi, dan wewenang aparatur administrasi negara. Dan dapat kita tahu, pemerintah termasuk ke dalam badan eksekutif, di mana eksekutif ini yang menjalankan pemerintah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup hukum administrasi negara. Di sini, hukum administrasi negara dibuat untuk mengatur pemberian jaminan dan perlindungan bagi warga negara apabila sewaktu-waktu tindakan administrasi negara justru menimbulkan keraguan pada warga masyarakat dan bagi administrasi negara sendiri. Pemikiran ini lahir karena hukum harus tidak dipandang sebagai kaidah semata saja, tetapi juga sebagai sarana pembangunan, di mana pembangunan di sini juga maksudnya luas karena juga menyentuh pembangunan karakter masyarakat. Yang sederhananya, hukum ini diharapkan dapat memberi motivasi cara berpikir masyarakat ke arah yang lebih maju. Jadi masyarakat nggak terpaku pada pemikiran konservatif lagi, walaupun tetap memikirkan faktor-faktor sosiologis, antropologis, kebudayaan, dan lain-lain. Masuk kita pada topiknya, yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara yang berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara, baik untuk tingkat pusat maupun daerah. Jadi kalau misalnya menurut ahli hukum administrasi negara, Prajudi Atmosudirjo, setidaknya ada 6 ruang lingkup yang harus dipelajari dalam ruang lingkup administrasi negara. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Dan yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum tentang peradilan administrasi negara. Keenam, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang terbagi menjadi A. Hukum administrasi kepegawaian. Yang kedua, hukum administrasi keuangan. Yang ketiga, hukum administrasi material. Yang keempat, hukum administrasi perusahaan negara. Nah, beda lagi nih kalau misalnya menurut Kusumadi Pujusebojo, dia membagi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata pemerintahan. Yang kedua, hukum tata keuangan termasuk hukum pajak. Yang ketiga, hukum hubungan luar negeri. Yang keempat, hukum pertahanan keamanan umum.
Nah, sementara kalau misalnya menurut pakar dari luar negeri, Walter Burkhardt, ia justru membagi bidang-bidang pokok bagian dari hukum administrasi negara menjadi 3, yaitu hukum kepolisian berisi aturan-aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku yang bersifat larangan atau mengingkaran dan pengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan seseorang guna kepentingan keamanan umum. Yang kedua, hukum perlembagaan. Di sini berisi aturan-aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian dan jasmanian, kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, hukum keuangan. Di sini berisi tentang aturan hukum tentang upaya penyediakan perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara yang dapat dilihat dari abad sebelumnya. Nah, mengenai batasan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ini terdapat 2 golongan yang berpendapat, yaitu bahwa antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara ada 2 perbedaan prinsip, yaitu 1 Oppenheim, 2 Van Vollen, 3 Romage, Danner, dan Logman. Menurut Oppenheim mengatakan bahwa pokok bahasan hukum tata negara adalah negara dalam keadaan diam, di mana hukum tata negara membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi tugas kepada pekerjaan alat-alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan hukum administrasi negara adalah negara dalam keadaan bergerak, di mana hukum administrasi negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara baik di tingkat tinggi maupun rendah. Menurut Van Vollen, hukum administrasi negara adalah semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum material negara, pidana dan perdata. Hukum administrasi negara merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari hukum tata negara, dan dalam melaksanakannya, kewenangan itu badan-badan kenegaraan haruslah berdasarkan pada hukum administrasi negara. Sedangkan menurut Donner, hukum tata negara menetapkan tugas, sedangkan hukum administrasi melaksanakan tugas itu yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Menurut Logman, hukum tata negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan hukum administrasi negara berhubungan hukum yang istimewa. Golongan yang berpendapat bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan prinsip menurut Cranberg dan Prince. Golongan ini berpendapat bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada pendapat, hanya titik berat atau fokus pembahasan hukum tata negara fokusnya adalah hukum rangka dasar negara. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang subjek dan sumber hukum. Administrasi negara subjek hukum dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Adapun subjek hukum administrasi ini antara lain pegawai negeri, jabatan, dan negara. Secara sederhana, subjek hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau manusia yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Diterangkan Yusri Munaf, yang menjadi subjek hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. Masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat, misalnya kondisi sejarah atau hukum di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu, dan lain sebagainya. Nah, adapun sumber hukum formal menurut Latif adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Adapun beberapa sumber hukum formal hukum administrasi negara adalah sebagai berikut: undang-undang kebiasaan, undang-undang yaitu kebiasaan atau praktik alat tata usaha negara. Yang kedua, jurisprudensi yaitu doktrin atau pendapat para ahli, dan yang terakhir adalah traktat. Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi hukum administrasi negara. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Di sini kami tidak perlu meminta maaf karena perempuan selalu benar. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.